Ya teman-teman, ini adalah saham BRPT ya. Nah BRPT tadi sempat naik tinggi nih. Nah kalau kita lihat nih BRPT saat ini candlenya dia turun ya. BRPT memang saya pantau terus ya, dia breakout di area sini. Ini adalah area konsolidasi yang cukup panjang. Ternyata BRPT kemarin bisa rebound ketika saham-saham Pak Prayogo pada naik ya. Nah hari ini beberapa saham Pak Prayogo kalau untuk brand TPI udah tinggi kan, karena memang sudah naik duluan. Nah untuk BRPT itu baru 3 harian ini teman-teman, baru 3 harian ini dia naik seperti ini. Namun selalu saya sampaikan ke teman-teman ketika satu saham naik ya, ini adalah swing low-nya ya, swing low-nya di sini jadi support ya. Ini resistan pertama berhasil dilewatin kemarin, resistan kedua ya. Nah di sini harus diperhatikan, di sini ada jendolan ya, ini adalah merupakan dulu merupakan support, tapi karena jebol dia menjadi ini ya, menjadi resistan sekarang. Menjadi area resistan, dulu menjadi demand area, sekarang karena dia berada di bawah harganya, maka sekarang dia menjadi supply area. Nah, kenapa ini saham ketika naik tadi di area sini ada guyuran ya? Karena yang pertama ya, BRPT ini saat ini ada area resistan di sini, ini area supply. Area supply itu yang akan non-supply ketika harganya naik mendekati area situ. Yang kedua ini adalah resistan. Jadi ada dua hal penting ya. Pertama area sebelumnya demand, sekarang menjadi supply. Ini akan mensuplai barang ya, atau orang yang masih nyangkut di situ menjadi resistan volume ya. Terus kemudian di sini ada 50 retracement. Jadi syaratnya untuk BRPT ini supaya dia bisa aman ke atas, maka dia harus bisa membebaskan area ini teman-teman. Area ini harus bisa dibebaskan dan 50 retracement harus dibebaskan. Ini seperti yang terjadi di Petrosi ya. Petrosi di catatan saya sebelumnya, Petrosi itu Petrosi dan Cuan ya. Cuan dan Petrosi itu ada banyak kemiripan ya. Oke, kita lihat ketika dia turun, terkoreksi naik. Nah, ini ada beberapa area yang harus dia bisa bebaskan. Yang pertama ini ya. Terus kemudian kalau kita perlebar ini ya, kira-kira ada di sini ya, terus kemudian ada di sini juga ya, yang panjang ini. Area ini harus bisa dibebaskan dan untuk Cuan ya, ini bisa bebas sementara, dia bisa bebas tapi dia masih ada PR ya di 50 retracement. Nanti juga ada di sini. Ini bentuknya seperti ini untuk Cuan, baru kemudian Petrosi juga mirip, cuman di case Petrosi ini dia adalah ada corporate action ya, sehingga dorongan pergerakan saham itu biasanya lebih kuat ya ketika ada corporate action. Jadi drive marketnya, drive pergerakannya lebih kuat. Nah ini yang terjadi di Petrosi ya teman-teman. Di sini ada sebelumnya menjadi demand, sekarang menjadi supply ya. Terus ini juga sama, demand menjadi supply. Namun semuanya ini bisa diberesin oleh Petrosi sehingga saham ini akhirnya naik ya. Yaitu update saya untuk kondisi saham-saham tersebut. Nah, pokoknya kuncinya dia harus bisa bebas dari area-area yang saya sebut tadi. Area-area yang merupakan resistan, yang merupakan hambatan, seperti itu dia harus bisa masuk. Jadi teman-teman hati-hati kalau ketemu barang-barang yang dekat dengan 50 retracement atau ketemu saham-saham yang punya resistan volume seperti ini. Kenapa? Karena most likely kalau orang-orang yang ada di sini ini dia belum take profit atau belum average down ketika harga di sini. Ketika nyangkut dia menjadi penghambat naik ya, kecuali volume yang ngedorong naik ini bisa melibas ini semua. Jadi kenapa saham-saham yang naik ini cenderung awal-awalnya berat karena ini. Hari pertama breakout oke ya, tapi hari kedua ada tantangan. Kenapa? Karena di sini juga ada resistan volume yang mungkin menjadi hambatan bagi saham ini ya teman-teman. Oke, itu sekilas update saya untuk BRPT. Intinya ini kalau dia bisa bergerak naik ya, intinya dia kalau naik karena kenaikan itu ada hambatan di resistan sebelumnya, volume sebelumnya, maka dia harus bebaskan itu ya. BRPT kita tengok kemungkinan ada mode jualan. Nah ini teman-teman terlihat nih di sekitar 12 menit ya, 12 menit setelah market buka mode jualan ya.
mode jualan. Karena apa ya? Karena kemungkinan orang-orang yang nyangkut dia akan keluar dulu seperti itu ya. Jadi mesti dilihat the next-nya dalam beberapa saat ke depan ya, apakah BRPT ini bisa keluar dari area yang cukup berat ini teman-teman. Itu aja untuk update saya untuk saham BRPT. Baik, terima kasih teman-teman semuanya.